Iya, selamat malam, saudara-saudara, teman-teman, rekan-rekan. Salam jumpa dengan saya, Stephen, dalam siaran saya mengenai riwayat hidup, mengenai kehidupan semua orang yang hidup di dunia ini akan merasakan suatu gembira atau sukacita apabila dia percaya, dia yakin di dalam hidupnya itu akan mempunyai pertolongan, perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Itu sebabnya saya mau berdiskusi atau bercerita tentang sifat kita atau kehidupan kita sebagai manusia yang mengenal pencipta kita. Apabila kita dalam kesusahan, kita dalam buruk keadaannya, ataupun kita dalam rasa tertekan, biasanya kita sebagai manusia ada hal-hal yang membuat pikiran kita rasa tidak percaya diri, tertekan dengan situasi yang ada dalam dunia ini. Saya ingin cerita tentang semua ini supaya teman-teman, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kehidupanmu, kehidupan saya, kita bawa percaya. Kita punya satu pencipta yang maha dahsyat, maha kuat, yang menciptakan kita. Sungguh akan menjadi bagian hidup kita, keyakinan kita bila kita percaya kepada pencipta kita. Banyak yang suara saya tahu, banyak yang harus kita hadapi di dunia ini dalam kehidupan kita, macam-macam, mungkin pergaulan, mungkin ruang hidup kita di sekitar kita, di mana saja kita berada. Mungkin kita berada di jauh dengan saudara, jauh dengan keluarga, atau di mana saja, pastinya ada rasa kekhawatiran dan ketakutan. Tetapi saya mau sampaikan, jikalau kamu punya perlindungan yang kuat, yang teguh, keyakinan yang kuat dan teguh, di mana saja kamu berada, kamu merasa nyaman. Jadi bagi saya, di dalam hidup ini, jika kamu yakin ada sesuatu yang menopang kamu, menolong kamu, kamu akan berhasil. Usahamu akan tercapai. Asalkan kamu yakin, kamu percaya apa yang akan kamu lakukan itu diberkati, atau dalam bahasa saudara kita, diberkahi. Kita harus terbuka tentang bagaimana kita melakukan kehidupan yang benar, yang baik, menghasilkan. Kita harus melihat situasi secara transparan, entahkah mempelajari musim, mempelajari bagaimana cara-cara untuk berusaha sesuai dengan keadaan untuk membangun usaha. Mungkin kita ada lihat dari sudut-sudut pandang ini, kita lihat mungkin waktu untuk membangun musim ini tidak bagus, atau menanam musim ini tidak baik, tidak bagus. Jadi kita harus mempelajari untuk memulai satu usaha. Perlu ada persiapan untuk kita memulainya. Karena kalau dengan
tidak ada persiapan, maka kita akan tidak tahu dan tidak akan jadi. Jadi menurut saya, pemikiran saya, kita harus tahu dulu apa yang menjadi usaha kita untuk mencari keuntungan atau usaha kita untuk membangun. Entahkah model apa yang saudara teman-teman bangun, apakah rumah tangga, membangun rumah secara visual untuk membangun rumah yang ada bangunannya, apa saja yang bisa Anda rekan-rekan bangun, harus ada semua persiapan untuk melakukannya, untuk bahan-bahan yang diperlukan. Jadi bagi saya kita harus belajar, harus tahu apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Kita harus mengetahui jelas bahwa semuanya itu perlu sekali ada persiapan. Jadi saya ingin berbagi bagaimana sesuatu persiapan itu kita harus mulai. Tentunya ada hal-hal yang perlu kita punya. Segala sesuatu mesti ada yang kita pegang, kita membangun. Jadi dibutuhkan satu modal atau apapun, semuanya yang bisa kita lakukan. Cuman di dalam persiapan ini kita harus tahu bahwa segala sesuatu itu memikirkan apakah ini bisa jadi atau tidak. Bagi saya segala sesuatu kalau kita punya persiapan pasti jadi. Ya tidak jadi kalau kita tidak punya persiapan. Baru yang kedua, kita harus mengetahui di mana letak dan tempat untuk kita bangun baik usaha kita, rumah kita, atau apapun yang kita ingin bangun. Kita harus tahu letaknya. Saya waktu berada di tempat lain untuk memulai usaha, mertua saya mengatakan bahwa kalau ingin memulai satu usaha untuk menghasilkan, walaupun tempatnya kecil, barangnya sedikit, agar menjadi besar, harus di tempat yang ramai, di mana orang datang melihat, berbelanja, melihat pasarnya itu yang sedang ramai. Jadi untuk membangun satu usaha atau mulai usaha, kita lihat tempat yang ramai untuk kita membangun. Saya tidak sarankan untuk Anda ada di desa. Kalau desa itu tidak ramai, ya pindahlah, cari tempat yang mungkin bisa ramai dan bisa banyak untung dari usaha yang ada. Maka pindahlah ke kota, dicari tempat keramaian, karena untuk memulai usaha itu punya tempat yang ramai. Entahkah dia mau jual kue, dia mau jual barang apa saja, tapi karena tempatnya itu ramai, perdagangan kita atau Anda atau rekan-rekan itu akan banyak yang membelinya. Tempatnya jangan terlalu besar, kecil-kecil saja mungkin awalnya. Nanti kalau sudah berkembang, baru cari tempat yang lebih besar lagi. Artinya berkembang, supaya di mana Anda menginginkan untuk pertumbuhan ekonominya lebih baik, meningkat,
cari tempat yang besar untuk lebih lebih banyak lagi untuk mendapatkan hasil. Secara manusia kita perlu untuk saling berbagi cerita, saling sharing tentang apa yang kita alami, yang sedang kita terjadi dalam hidup kita. Tidak usah banyak dalam berkehidupan ini. Usaha kita ada jatuh bangun, karena tidak melihat satu kiat tempat di mana Anda berusaha, Anda memulai usaha walaupun itu hanya seberapa. Saya yakin dan percaya kalau Anda mempunyai tempat atau usaha di tempat yang kecil tapi ramai, bangsanya pasarnya gede, banyak masyarakat yang berkunjung di tempat itu merupakan kiat yang sangat baik sekali jika usaha Anda banyak dilihat, banyak dipandang orang karena tempatnya ramai. Semacam pasar itu juga tempat ramai untuk berusaha mengembangkan usaha. Barang-barang apapun yang penting itu banyak dilihat oleh orang lain, bukan sedikit. Kalau sedikit itu menurun nanti keuntungan pendapatan. Jadi bagi saya pusat-pusat ke kota yang tempatnya ramai tapi tempat Anda kecil tapi ramai, itu akan sangat menguntungkan sekali, baik pribadi berdagang sendiri atau bersama-sama dengan teman-teman atau rekan-rekan. Itu sangat bagus sekali kalau di tempat ramai, dan itu banyak orang lalu untuk melihat dagangan Anda. Lebih banyak Anda menjual menu-menu yang ada atau dengan Anda lebih banyak, itu lebih bagus karena akan menghasilkan untung yang besar, yang banyak. Itu adalah tempat-tempat yang boleh ditempati. Yang penting itu bisa dengan sekemampuan Anda yang ada, bisa itu terjadi usaha. Nah begitu juga kalau kita membangun rumah, ada baiknya kita melihat rumah itu di mana letaknya supaya kita bisa mendapatkan ada beberapa hal. Banyak orang memikirkan dia ingin sendiri atau dia jadi agak menyepi dari perkotaan, jadi mungkin di pinggiran. Ada orang juga seperti saya lebih suka di tempat kota karena kehidupan saya itu dari kecil di kota yang ada, sehingga tidak ingin melihat kesepian terjadi di rumah saya, di daerah saya. Jadi karena saya lahir di kota, itu akan membuat saya semangat lagi untuk memulai satu usaha, untuk menghidupi satu usaha. Jadi saran saya bahwa yang paling terpenting, pikirkanlah tempat yang strategis, yang bagus, yang ramai, dan jangan khawatir karena Anda punya Tuhan yang bisa memberkati Anda dan akan melindungi Anda. Itulah yang harus Anda yakin pertama. Kedua, usaha Anda akan terbuka jika berdagang di tempat yang kelihatannya banyak sekali orang. Salah satu di tempat keramaian, di kota maupun di pasar-pasar, itu akan menguntungkan Anda. Coba deh, kalau tidak percaya, mulai 1-2 bahan saja sampai 3. Jadi lihat minat orang itu akan maunya lihat berapa banyak yang ada. Kalau ada 10 ya bagus, kalau 20 ya bagus, karena mereka terjauh kebutuhan mereka sebagai masyarakat yang membutuhkan. Jadi jangan takut, jangan khawatir, berdaganglah dengan baik, buka yang baik, yang lebih besar. Kalau sekemampuannya bisa besar, itu mulai yang kecil, itu usaha itu akan lancar kalau Anda tetap membuka dagangan barang-barang yang dari 1, 2, 3 sampai banyak, itu akan berhasil. Bangunlah teman-teman semua, rekan-rekan semua yang saya ingin saya dan Anda itu berhasil.
karena kita lihat kita tinggal di Indonesia dan melihat bahwa kebutuhan bangsa pasar, minat dan kesukaan di Indonesia itu masih relatif enak dipandang dan dilihat, sehingga bisa menghasilkan bisa menjawab tentang kebutuhan-kebutuhan yang ada yang sedang kita nikmati. Oke, sampai ketemu lagi di video saya lagi. Kita akan membahas yang lain. Ini saya hanya membahas tentang kita berpikir untuk mulai usaha yang bagus, yang baik, dan tempatnya di mana supaya kita bisa maju. Oke, salam jumpa dengan saya dan tetap terus berdoa, percaya Tuhan pasti buka jalan asal kita mulai usaha itu dengan yakin dan percaya. Sampai ketemu lagi. Kalau suka silakan komentar, berikan masukan bagi saya juga supaya saya tahu apa yang menjadi masalah-masalah dalam kita berbagi cerita di video saya. Saya percaya Tuhan akan berkati teman-teman rekan-rekan dalam memulai usaha. Terus sekian, sampai jumpa di video. Terima kasih, bye.